kembali lagi bersama saya Adinda di Jumpa News. Tepat pada saat ini, hari Kamis 22 Agustus 2024, di depan pelataran gedung DPRD Jawa Barat sedang berlangsungnya aksi demonstrasi perihal ramainya isu kawal putusan MK. Berikut liputannya untuk Anda. Aksi ini diikuti oleh beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam gerakan Front Rakyat Gugat Negara sebagai ruang untuk meluapkan segala bentuk aspirasi dan amarah terhadap pemerintah saat ini. Indra, selaku pegiat aksi, menyampaikan, gelaran aksi ini merupakan bentuk unjuk rasa masyarakat terhadap banyaknya keresahan mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya mengawal putusan MK yang telah ditetapkan pada 20 Agustus 2024 lalu. Aksi ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda musiman, namun dapat menjadi agenda harian dalam merespon situasi yang mengancam konstitusi negeri ini. Ya, yang seperti tadi bisa sampaikan bahwasanya ini hanya ya kawal putusan MK itu bagian dari salah satu tuntutan kita. Tapi hal-hal lainnya teman-teman mungkin bisa menanyakan secara langsung ke beberapa elemen yang hadir hari ini, dan tuntutan dikembalikan kepada masing-masing elemen masyarakat. Dan ya tentunya karena hal tadi seperti putusan MK dan lain sebagainya itu bagian dari birokrasi, bagian dari bagaimana negara melanggengkan bentuk-bentuk penindasan yang baru gitu dengan melalui regulasinya. Tentunya kita akan menolak juga, tapi hal-hal harian juga harus kita ingatkan bahwasannya perlawanan itu adalah harian gitu, bukan hanya momentum saja ketika ada putusan MK yang ramai atau ketika ada undang-undang tertentu, tapi itu hanya bagian yang kita jadikan framework ya untuk bagaimana masyarakat melihat bahwasannya konstitusi saja bisa dilanggar gitu, konstitusi saja bisa dilecehkan oleh pemerintah gitu, oleh legislatif dan lain sebagainya gitu. Nah, kita harus bisa melihat hal itu. Ardi, seorang pekerja, menuturkan bahwa maks aksi yang terdiri dari kalangan masyarakat sipil, pelajar, mahasiswa hingga para pekerja turut serta dalam menyerukan kekhawatirannya terhadap penerapan kebijakan konstitusi negara. Selain itu, masa aksi juga menyoroti kondisi demokrasi yang sudah seharusnya mengedepankan kepentingan hak warga negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Konsolidasi aksi, cuman yang saya lihat kan ada pelajar, ada teman-teman pekerja, ada kaum perempuan, ada teman mahasiswa dari ITB atau Unpad. Jadi bagi saya ini adalah persatuan rakyat gitu aksinya. Dari beberapa elemen masyarakat. Betul. Lalu kira-kira tuntutan apa aja yang ingin disampaikan dari aksi kali ini supaya didengar oleh pemerintah gitu? Pribadi saya, karena saya tidak mengikuti konsolidasi, bagi saya ini adalah kemuakan masyarakat ya. Kemuakan yang dimana sudah teruntut dari awal undang-undang RUU KPK, undang-undang Omnibus Law, lalu ada izin tambang kepada ormas, lalu bansos sebagai alat politik. Jadi bagi saya ini adalah kemuakan tertinggi masyarakat. Jadi tuntutannya adalah kembalikan demokrasi kepada rakyat, karena rakyat adalah pemimpin tertinggi dalam suatu negara. Bisa seperti itu. Kenny, selaku aktivis, menyampaikan bahwa kondisi perpolitikan juga menjadi fokus lain dalam bahasan aksi ini. Kekecewaan terhadap persoalan politik dinasti, serta mengharapkan penguasa agar dapat lebih memperhatikan kondisi rakyatnya saat ini. Secara fokus aksi kali ini tuh menyoroti tentang perpolitikan yang sedang terjadi. Iya, betul, kekuasaan. Intinya kekuasaan lah. Kecewanya Bapak melakukan politik dinasti, mengspesialkan keluarganya. Walaupun memang sih keluarga presiden itu kan nggak bisa main-main ya, emang dilindungi wakil presiden sama presiden. Hanya kan harus masuk akal juga dan logis gitu. Ya, harapannya sih kan dari pemerintah itu imperialisme ya, itu presiden itu perhatianlah toh sama rakyatnya. Murtado, pegiat seni, menyampaikan, melihat persoalan dalam negeri ini, tentunya masyarakat harus lebih cerdas dengan mudahnya akses informasi yang ada. Peran rekan media pun menjadi penting dalam menyampaikan segala bentuk informasi agar dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan yang sedang terjadi. Masyarakat harus lebih cerdas. Dengan adanya media, dengan adanya platform digital, dengan ajang berita-berita, saya harap juga kawan-kawan media bisa menyampaikan hal-hal yang memang harus disampaikan, nggak sampai pada hal-hal yang memang sifatnya menjadi kepentingan mereka pribadi. Supaya apa? Supaya masyarakat yang tidak mengerti saat ini terhadap hal-hal yang terjadi di negara kita bisa membacanya, bisa mengetahuinya, dan masyarakat pun
akan ikut empati pada terhadap hal-hal yang terjadi di tanah airnya sendiri, seperti itu. Saya Adinda, beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.